Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Selamat datang kembali di channel Alarika. Masih bersama saya Rika Endah Nur Hidayah. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang atau sharing tentang populasi dan sampal buat sejawat dan adinda sekalian yang lagi menyusun skripsi atau tesis. Kita reminder ulang ya, apa sih populasi dan sampal gitu. Baik, untuk yang baru pertama kali mampir di channel ini, boleh ya untuk bantu subscribe. Kalau masih merah, klik tulisan subscribe-nya dan bunyikan loncengnya biar selalu mendapat info terbaru dari channel ini. Oke, mari kita ikuti. Nah, apa tuh populasi? Populasi kita temukan biasanya pada penelitian kuali maupun kuantitatif, namun nanti terminologi yang digunakan yang berbeda ya. Populasi dikatakan sebagai wilayah generalisasi terdiri atas objek ataupun subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Jadi yang menentukan populasi ini peneliti gitu. Misalnya saya ingin melakukan penelitian tentang kebiasaan mencuci tangan pada anak-anak SD di lingkungan 9 Medan misalnya. Berarti populasi saya adalah warga Medan, khususnya lingkungan 9. Nanti tergantung apakah kita akan mengambil populasinya Medan atau lingkungan 9. Jadi sedalam atau sesempit atau seluas apa populasi, peneliti yang lebih paham ya. Oke, terminologi yang lain populasi dikatakan bisa benda, bisa orang. Jadi tidak harus selalu orang ya. Jadi bisa jadi populasi adalah sebuah benda. Jumlah, sifat, atau karakteristik yang dimiliki objek tertentu. Jadi ketika kita nanti cerita populasi, cerita sampel, akan ada cerita jumlah, akan cerita sifat. Kalau untuk sampel nanti ada lagi teknik pengambilannya seperti apa ya. Nah, kita masuk ke sampel. Sampel dikatakan sebagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Atau lebih mudahnya orang mengatakan sampel adalah bagian dari populasi. Karena jumlah sampel biasanya lebih sedikit dari populasi. Walaupun pada penelitian tertentu jumlah sampel sama banyak dengan populasi atau dikatakan sebagai total sampling atau sampel jenuh. Nah, ingat tadi ketika kita bicara sampel akan ada dua hal. Yang pertama jumlahnya, yang kedua adalah teknik pengambilannya. Itu dua hal yang berbeda. Jadi sering saya temukan kalau saya membimbing atau saya menguji skripsi itu selalu mahasiswa hanya mencantumkan salah satunya atau mencampur adukan di antara keduanya. Padahal itu dua hal yang berbeda. Nah, itu mungkin yang harus kita klarifikasi. Oke, saya welcome. Bila misalnya ada teori terbaru dan salah, correct me if I were wrong. Jimmy will. Oke, kita lihat ya. Nah, dari si Roscoe dan sekarang ketika kita cerita sampel, maka yang harus diperhatikan pertama kali adalah ukurannya tepat. Jadi, beberapa penelitian disarankan sampelnya tidak kurang dari 30, tapi selalu bingung dari mana dan kata siapa. Inilah dia sumbernya, si Roscoe dan sekarang. Kenapa 30? Untuk penelitian kuantitatif 30 itu nilai yang paling minimal ya. Jadi kalau bisa sih lebih banyak. Kenapa? Semakin banyak semakin layak untuk digeneralisasi karakteristik dari sampel tersebut. Jadi kisarannya 30 sampai 500. Jadi kalau lebih dari 500 ya lebih baik lagi sih. Hanya mungkin nanti dipertimbangkan waktu yang dikeluarkan. Waktu yang dibutuhkan dan dana yang dikeluarkan untuk proses penelitian tersebut. Karena nggak cuma-cuma kan, biasanya kita memberikan walaupun sekedar cenderamata untuk sampel yang telah berpartisipasi dalam penelitian kita. Nah, kemudian yang kedua, jika sampel dipecah, maksudnya contoh untuk penelitian komparatif atau membandingkan. Apa tuh komparatif? Lihat video 2, 3,
dan seterusnya. Ini kan videonya berseri ya, silakan buka video sebelumnya. Nah, jadi kalau sampelnya banyak, jadi misalnya nih saya ingin mengambil kelompok pria dan wanita, jadi masing-masing idealnya 30 untuk setiap kategori, bukan didiskon lagi 30 untuk keduanya lalu dibagi dua lagi. Ya, dalam kondisi tertentu proses pembelajaran mungkin kalau S1 dengan berbagai kekurangan misalnya kayak COVID seperti ini atau penelitian eksperimen mungkin ditoleransi ya. Nah, kemudian kalau penelitiannya multivariat itu sangat dianjurkan jumlah populasi itu paling kurang 10 kali dari jumlah variabel. Jadi kalau kita punya 5 variabel, maka sebaiknya nggak kurang dari 50, kurang lebih seperti itu ya. Kenapa? Karena nanti interpretasinya jadi terlalu minim ya. Kemudian untuk penelitian eksperimen, nah ini tadi, jika eksperimen sederhana dengan kontrol yang ketat, hati-hati ya, ketat. Nah, maka ada toleransi beberapa buku menyarankan diambil antara 10 sampai 20. Tapi kalau kita bisa lebih banyak tentu lebih baik. Hanya tadi kalau eksperimen biasanya pengontrolannya lebih sulit ya. Oke. Nah, penentuan jumlah. Jadi besaran atau ukuran sampel itu tergantung besaran dan tingkat ketelitian. Mungkin pernah dengar kepercayaan 0,01, 0,05, tingkat signifikansinya maksudnya, dan 0,10. Jadi kalau 0,01 berarti kepercayaannya 99%. Kalau 0,05 tingkat kepercayaannya 95%. Dan kalau 0,10 berarti kepercayaannya hanya 90%. Semakin sedikit tingkat kepercayaan, maka jumlah populasi memang akan semakin sedikit ya, nanti kalau kita masukkan ke rumus. Nah, ini beberapa contoh penggunaan teknik jumlah. Ini hati-hati ya, bukan teknik, maaf, ini dalam jumlah penentuan sampel. Kita belum bicara teknik. Jadi video ini lebih fokus ke penentuan jumlah. Nah, dari Isaac Michael biasanya dia menggunakan tabel. Jadi ini tabelnya, ini dengan toleransi, maaf nih agak ngeblur ya karena foto yang saya ambil. Ini dengan tingkat kepercayaan 99%, ini 95, dan ini 90. Jadi nanti sebenarnya bisa di-download ulang aja, yang lebih jelas nih gambarnya kurang bagus ya. Nah, yang kedua sering digunakan adalah rumus Taro, Yamane, dan Slopin. Hati-hati jangan ketukar. Sering mahasiswa atau kita para peneliti menggunakan rumus yang ini, yang N sama dengan N besar per ND kuadrat plus 1, padahal sebagai rumusnya Slopin, padahal ini punya Taro Yamane. Itu yang sering terbalik. Jadi sebenarnya ini hampir mirip banget sih. Rumusnya sama ya, lihat N kecil sebagai sampel, ini juga sama N kecil, N besarnya populasi. Yang membedakan ini aja. Kalau si Slopin satunya di depan lalu ditambah NE kuadrat, sedangkan Taro Yamane itu satunya di belakang dengan rumus ND kuadrat. D atau N adalah sama, yaitu dia nilai presisi atau ketentuan signifikansi yang akan kita ambil. Ya, jadi ini contoh penghitungannya. Jika populasinya 125, tingkat kepercayaannya 95% atau signifikansinya 5%, maka kita hitung, masukkan ke rumus, dapatlah 95,23, atau kita bulatkan karena dia kurang dari setengah maka dibulatkan menjadi 95. Jadi jangan terbalik ya, sekarang ini Slopin, ini Taro Yamane, walaupun kedua-duanya menghasilkan penghitungan yang sama, hanya perbedaan dalam kode saja. Oke. Nah, yang lainnya adalah dari Jacob Cohen. Ini yang sering digunakan juga, yaitu rumusnya N sama dengan L dibagi F kuadrat ditambah U dan plus 1. N adalah ukuran sampel, F adalah size efek atau efek size-nya, U adalah banyaknya variabel atau ubahan dalam penelitian, dan L adalah fungsi power daripada U. Ini contoh penghitungannya dengan powernya atau kekuatan 95%, size efek yang diharapkan, ini penghitungannya, maka didapatkan rumus 203. Ya, ini contoh penghitungan dari formula Jacob Cohen. Formula ini agak jarang digunakan karena mungkin kalau untuk tingkat yang lebih tinggi, S2 atau S3 barangkali dipilih, tapi kalau untuk S1 biasanya jarang digunakan karena mungkin ribet ya. Malah mahasiswa lebih suka formula yang kalau di bawah 100 ambil 25%, di atas 100 diambil semua. Maaf, terbalik, di bawah 100 ambil semua, di atas 100
ambil sebagian. Oke, itu diskusi kita tentang populasi dan sampel. Mari kita diskusi dan koreksi bila ada salah. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.